Misteri cahaya dari puncak Lawu di lereng Gunung Lawu. Tersembunyi sebuah desa kecil nan damai bernama Karangjati. Desa itu seperti lukisan alam. Dengan hamparan sawah hijau membentang luas bagaikan untayan zamrud menghiasi bumi. Angin sejuk berembus lembut membawa harum tanah basah dan suara gemericik air dari irigasi alami yang turun dari kaki gunung. Kehidupan para warga sederhana. Sehari-hari mereka bertani, bercocok tanam, dan memanen hasil bumi yang melimpah. Namun, belakangan ini, ketenangan desa Karangjati terusik oleh satu misteri yang membakar rasa ingin tahu setiap penduduk. Beberapa bulan terakhir, langit di atas puncak Gunung Lawu memperlihatkan keanehan. Kilatan cahaya terang sering muncul saat malam menjelang. Kadang seperti kilat, kadang seperti lesatan cahaya putih kekuningan. Memancar turun dari langit lalu menghilang dalam hening. Bahkan ada malam-malam tertentu ketika cahaya itu berubah menjadi pancaran seperti rembulan. Menyinari sekeliling hutan dan lereng gunung. Membuat malam terasa seperti siang. Misteri itu menjadi buah bibir di mana-mana. Bahkan di tengah desa, terdapat sebuah warung sederhana milik Pak Darto yang mendadak menjadi pusat keramaian. Warung itu bukan sembarang tempat makan. Setiap harinya ramai dikunjungi para pendekar dari berbagai daerah. Bahkan, beberapa prajurit kerajaan dari Kadipaten Parangkusumo juga sering singgah di sana. Sekadar mengisi perut sambil mencuri dengar desas-desus yang berkembang. Namun meski warung itu dipenuhi oleh kalangan yang biasanya syarat konflik, pendekar dan prajurit, suasananya tetap damai. Seolah-olah misteri cahaya dari Gunung Lawu telah menyatukan mereka dalam rasa penasaran yang sama. Mereka berspekulasi. Apakah itu pertanda langit? Apakah ada ilmu sakti yang sedang dilahirkan? Ataukah itu tanda kebangkitan pusaka lama yang tertidur? Tak banyak yang tahu bahwa di atas puncak Gunung Lawu yang dingin dan berkabut, terdapat seorang pemuda tampan tengah bersila dalam keheningan. Ia duduk bersemedi di atas batu besar, diapit oleh pohon-pohon pinus tua yang menjulang dan berlumut. Bahunya digantungi sebilah pedang yang tak biasa. Gagangnya berlapis logam putih mengilap. Bilahnya halus, nyaris seperti kaca. Dan ketika sinar bulan mengenainya, ia akan memancarkan cahaya terang benderang. Itulah pedang cahaya. Pusaka kuno warisan para leluhur yang konon hanya akan muncul di tangan orang terpilih. Nama pemuda itu adalah Arya Langit. Arya bukanlah sembarang pendekar. Ia adalah murid dari seorang pertapa sakti bernama Ki Resi Guntur Pawaka. Penjaga ilmu-ilmu tertinggi Nusantara yang hanya diwariskan kepada mereka yang berhati bersih dan bernyawa jujur. Sebelum sang guru menghilang ke alam gaib, ia mewariskan pedang cahaya kepada Arya dan menyuruhnya menjalani tapa brata di puncak Lawu. Bukan hanya untuk menyatu dengan alam, tapi juga agar dapat menerima ilmu cakra dirgantara. Ilmu tingkat tinggi yang mampu mengendalikan kekuatan cahaya. Kilatan cahaya yang selama ini dilihat dari desa, sejatinya adalah manifestasi dari ilmu itu. Setiap kali Arya melampaui satu tingkatan dalam semedinya, cahaya akan memancar dari tubuhnya dan bergaung hingga ke langit. Namun ilmu itu belum sepenuhnya utuh. Dalam kitab pusaka peninggalan Ki Resi Guntur Pawaka, disebutkan bahwa hanya dalam keadaan gentinglah pedang cahaya akan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dan saat itu Arya akan ditantang memilih antara menjadi penjaga atau penghancur dunia. Sementara itu, di kerajaan Parangkusumo, raja dan para petinggi militer mulai gelisah. Mereka mengirim mata-mata ke desa Karangjati, mengira ada gerakan pemberontakan.
Sebagian percaya bahwa pedang cahaya bisa digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lain. Maka perlahan, suasana pun mulai memanas. Desa Karangjati yang tenang itu, kini berada di ambang badai. Pendekar-pendekar asing mulai berdatangan dengan tujuan berbeda. Ada yang ingin menantang Arya. Ada yang ingin merebut pedang cahaya. Dan ada pula yang ingin melindunginya. Arya Langit sendiri, di puncak Lawu, mulai merasakan kegelisahan yang merambat dari lereng hingga ke jiwanya. Ia tahu, waktu untuk turun dari puncak dan menapaki takdirnya semakin dekat. Turunnya pendekar dari langit udara pagi di puncak Lawu terasa lebih berat dari biasanya. Kabut menggantung rendah, menutup jalur setapak seperti tabir putih yang enggan mengungkap rahasia. Di antara gemerisik dedaunan dan bisikan angin, sosok Arya Langit perlahan membuka matanya. Sinar keemasan dari matahari terbit menyentuh wajahnya, memantulkan kilau dari bilah pedang cahaya di punggungnya. Semedinya telah selesai. Ilmu cakra dirgantara kini menyatu dalam tubuhnya. Meski belum sepenuhnya dikuasai, tapi waktunya tak bisa ditunda lagi. Hatinya memberontak. Ia mendengar suara-suara dari desa, dari alam, dari gurunya yang entah di mana. Waktu telah datang. Arya, turunlah. Takdirmu menanti. Dengan langkah mantap, Arya meninggalkan tempat semedinya. Setiap tapak kakinya membawa getar energi yang membuat burung-burung beterbangan. Daun-daun gugur, seolah memberi jalan bagi pemuda yang tak lagi biasa. Ia bukan lagi Arya Langit yang dulu. Ia kini adalah calon penjaga keseimbangan bumi dan langit. Sementara itu, di desa Karangjati, suasana mulai berubah. Penduduk merasa ada yang aneh. Warung Padarto yang biasanya riuh dengan tawa dan gosip, kini dipenuhi oleh wajah-wajah asing. Pendekar-pendekar dari timur dan barat mulai berdatangan. Beberapa mencari informasi. Sebagian lagi memamerkan kekuatan mereka. Bahkan prajurit kerajaan pun kini bersenjata lengkap, menyaru sebagai rakyat biasa. Salah satu dari mereka adalah Ragapati, pendekar dari tanah seberang yang dikenal kejam dan haus ilmu. Ia pernah menjadi murid dari perguruan sesat Golok Hitam, sebelum membelot dan membentuk aliran sendiri. Ragapati mendengar tentang pedang cahaya, dan ia yakin, siapapun yang memilikinya akan jadi penguasa jagat. Di tengah ketegangan itu, seorang anak kecil berteriak dari ujung jalan desa. Orang dari puncak, ada orang turun dari puncak Lawu. Mata semua orang langsung menoleh. Dari kejauhan, siluet seorang pemuda berjalan menuruni bukit dengan langkah tenang. Rambutnya tergerai, matanya tajam, dan pedang bersinar di punggungnya. Saat ia memasuki batas desa, seolah waktu terhenti. Angin berhembus. Dedaunan menari. Semua mata tertuju padanya. Arya Langit, bisik salah satu prajurit. Pelan, nyaris seperti doa atau kutukan. Arya berhenti di depan warung Padarto. Ia menunduk hormat, menyapa dengan ramah. Maaf mengganggu ketenangan desa. Aku datang bukan untuk bertarung, tetapi untuk menjaga. Namun belum sempat kata-katanya selesai, terdengar suara berat dan mengejek dari sudut warung. Menjaga? Kau pikir dirimu siapa? Anak muda. Ragapati berdiri, matanya tajam, senyumnya sinis. Kalau benar kau pemilik pedang cahaya, maka sebelum malam tiba, kita akan lihat apakah kau pantas memilikinya. Arya menatapnya, tidak dengan kemarahan,
tapi dengan ketenangan yang justru membuat udara sekitar seperti menegang. Kalau kau datang untuk mencabut nyawa demi sebuah pusaka, maka biarkan bumi yang jadi saksi siapa yang layak. Suasana desa berubah. Rakyat berkumpul. Pendekar-pendekar bersiap. Dan prajurit-prajurit mulai mengamankan tempat. Semua tahu, duel besar akan segera terjadi. Namun yang belum mereka tahu adalah, di balik awan Gunung Lawu yang menghitam, kekuatan yang lebih besar dari keduanya sedang bangkit. Pedang cahaya hanyalah awal dari pusaran takdir yang akan mengguncang tatanan dunia lama. Pertarungan cahaya dan kegelapan sore menjelang malam di desa Karangjati terasa berbeda. Langit mendung, tapi tak menurunkan hujan. Suasana desa sunyi. Semua penduduk menyingkir dari pusat desa. Sebuah tanah lapang di tepi sawah kini menjadi tempat yang akan menyaksikan sebuah duel legendaris. Pendekar dari berbagai penjuru berkumpul di sekitarnya, membentuk lingkaran tak kasat mata. Di tengah lingkaran itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Arya Langit berdiri dengan tenang. Wajahnya seperti tak tergoyahkan oleh apapun. Sinar lembut menyelimuti tubuhnya, membuat aura putih samar terpancar dari tubuhnya. Di belakangnya, pedang cahaya mulai berdenyut lembut seolah hidup dan siap berbicara dalam sabetan. Di hadapannya, Ragapati berdiri tegak, penuh angkuh. Matanya merah membara. Jubah hitamnya berkibar diterpa angin. Tangannya memegang golok 1000 dosa. Pusaka kelam yang dipercaya mengandung roh para pendekar yang ia kalahkan selama hidupnya. Udara di sekitarnya bergetar, dingin seperti kabut malam yang menusuk tulang. "Jangan harap belas kasihan," ujar Ragapati dengan suara dingin. "Aku akan buktikan bahwa cahaya hanya ilusi, dan kegelapanlah yang abadi." Arya hanya menjawab lirih, "Kalau kegelapan menguasai, siapa yang akan menuntun dunia? Aku tak bertarung untuk menang. Aku bertarung untuk menjaga terang tetap hidup." Tanpa aba-aba, pertempuran dimulai. Ragapati menerjang lebih dulu, cepat seperti bayangan. Goloknya membelah udara, menciptakan semburan angin yang memotong pohon-pohon kecil di sekitar. Namun Arya, dengan keluasan yang hampir seperti tarian, menghindar sambil menarik pedang cahaya dari punggungnya. Seketika, ledakan cahaya menyambar, membentuk perisai terang yang memantulkan serangan pertama Ragapati. Benturan pertama pun terjadi. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Tanah bergetar. Petir menyambar di langit mendung. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan takjub. Serangan demi serangan dilepaskan. Arya melompat ke udara, menebaskan pedangnya dari atas, menciptakan gelombang cahaya yang membakar udara. Ragapati membalas dengan tebasan berputar yang memecah tanah, debu dan batu beterbangan, menciptakan tabir tebal yang menutup pandangan. Namun di balik itu, keduanya masih bertarung, bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan jiwa. Setiap tebasan mereka adalah sejarah yang tertulis di langit. Setiap langkah adalah ujian keyakinan. Di satu momen genting, Ragapati berhasil menyudutkan Arya. Goloknya menggores bahu sang pendekar muda. Darah menetes. Tapi Arya tidak mundur. Justru cahaya dari pedang cahaya menjadi semakin kuat, seolah merespons luka pemiliknya. Seperti api yang menyala saat diuji oleh angin. "Sekarang, lihatlah kekuatan sesungguhnya," bisik Arya. Ia menancapkan pedang cahaya ke tanah. Seketika tanah lapang bersinar seperti siang hari. Gelombang energi menyebar.
mendorong Ragapati mundur beberapa langkah. Cahaya itu bukan hanya kekuatan fisik, ia membawa ketenangan, keberanian, dan harapan. Ini bukan hanya pedang. Suara Arya bergema. Ini adalah cahaya dari semua jiwa yang ingin kedamaian. Dalam ledakan terakhir, Arya menghunus pedang cahaya dan menyerang dengan teknik pamungkas. Tebasan langit terbuka. Sebuah gerakan yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik ilmu cakra dirgantara. Dalam sekejap, cahaya membelah langit mendung. Ragapati terpental. Tubuhnya terbanting dan tak lagi sanggup berdiri. Hening, semua yang menyaksikan tak berkata sepatah pun. Bahkan angin pun seperti terdiam. Arya tidak membunuh Ragapati. Ia hanya berdiri, memalingkan wajah, dan mengucap lirih. Kebencianmu bukan musuhku. Tapi jika kau ingin hidup dalam terang, pulanglah. Kemenangan Arya adalah awal dari gelombang besar. Desa Karangjati kini dikenal sebagai Desa Cahaya. Tapi bisikan tentang pedang cahaya belum berhenti. Dari kerajaan, dari tanah seberang, bahkan dari dunia gaib, kekuatan-kekuatan lain mulai bergerak.